Wow. Hai, selamat pagi sahabat Trending Plan. Selamat pagi alam semesta, selamat pagi pantai yang indah. Kali ini saya berada di Pulau Katok. Pulaunya sangat indah. Nah, ngomong-ngomong soal Pulau Katok itu terbagi menjadi 3. Ada Pulau Katok Barat, Pulau Katok Timur, dan juga yang saat ini nih yang saya singgahi adalah Pulau Katok Tengah. Nah, sahabat Trending Plan, Pulau Katok itu mempunyai pantai yang airnya jernih, pasirnya putih, pokoknya sangat indah deh. Saya aja nggak sabar loh buat berenang. Tapi sebelum saya berenang, saya mau keliling pulau dulu untuk mencari tahu ada apa sih di Pulau Katok ini. Ada tanaman hias apa aja atau tanaman-tanaman asli Pulau Katok apa saja yang bisa kita ulas. Pokoknya sahabat Trending Plan harus tetap stay tune dan saksikan video ini sampai habis ya. Yuk kita keliling yuk. Kita jalan-jalan yuk keliling pulau. Sayang banget ya, hari ini tuh kita tuh nggak bisa bawa Queen Sol dalam perjalanan kali ini karena memang pada saat perjalanan kita nggak boleh bawa nyebrang hewan. Nah, bisa denger nggak sih suara burung-burung? Kebetulan pulau ini memang dekat dengan penangkaran elang dan juga ada beberapa burung-burung lainnya. Nanti sebelah sana kalau sahabat mau tahu, di sana ada penangkaran elang. Aduh, suara indah banget deh. Nah, sahabat, aku ketemu nih sama satu pohon. Yang pohonnya tuh lucu banget. Pokoknya ini pohonnya keren banget. Nih dia nih. Nah, ini dia nih sahabat Trending Plan. Pohon ini adalah namanya pohon stigi atau santigi karang. Nah, pohon santigi karang ini merupakan jenis tumbuhan perdu yang banyak tumbuh di daerah pesisir, terus di daerah pantai yang berpasir atau di tepi hutan mangrove. Nah, pohon khas pesisir ini memiliki tinggi bisa sampai dengan 10 meter. Ini kalau yang ini nih mungkin tingginya sekitar 5 atau 6 meter kayaknya deh. Nah, tapi dia bisa mencapai dengan 10 meter. Dengan batang yang berkelok-kelok, lihat deh, batangnya tuh berkelok-kelok, terus juga ranting-rantingnya itu ya, percabangannya itu tumbuhnya tidak teratur. Nah, kalau diperhatikan, kulit batangnya sendiri nih, tuh, kulit batangnya sendiri itu berwarna abu-abu dan sedikit coklat tua ya. Nah, kalau diraba nih, aku raba-raba kayaknya agak-agak rasa-rasa bersisik. Tuh ya, agak-agak bersisik. Terus juga dia daunnya merupakan daun tunggal dan tumbuhnya saling bersilangan. Kalau dipegang, daun-daunnya ini sendiri tuh, kalau kita sentuh, daun-daunnya sendiri itu dia berdaging tebal. Dia warnanya pun hijau pucat dan bentuknya agak sedikit elips atau lonjong atau bulat telur ya. Terus panjangnya mungkin sekitar 1 sampai dengan bisa sampai 3 cm. Tapi karena yang jenis ini yang saya temui ini panjangnya kurang lebih mungkin sekitar 1,5 sampai 2 cm. Terus lebarnya sendiri bisa mencapai 1 cm. Nah, kalau yang ini sekitar setengah lah ya, setengah cm. Tuh. Nah, pohon stigi ini sendiri mempunyai bunga. Bunganya itu warnanya putih atau merah muda keputihan. Merah muda menuju keputihan lah. Dengan diameter itu kurang lebih bisa sampai 1 cm. Tuh, cantik deh pokoknya pohonnya. Nah, bagi penggemar tanaman kerdil, pohon stigi merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan bonsai. Tuh. Terus karakteristik umum tumbuhan ini gitu ya, mulai dari akar, batang, percabangan, daun, juga bunganya yang khas. Terus ditambah dengan daya tahan tumbuhnya itu, daya tahan tumbuhan ini, pertumbuhannya sangat lambat. Nah, makanya pohon ini banyak dijadikan bonsai untuk kalangan pecinta bonsai. Bahkan dia bisa memiliki harga yang cukup fantastis ya, cukup mahal. Nah, maka dari itu, pohon santigi ini termasuk tumbuhan yang komoditi yang yang dilindungi oleh pemerintah dan dia pun agak sulit dijumpai, makanya biasanya hanya ada di pulau-pulau tertentu aja. Nah, untuk memperolehnya pun nggak bisa sembarangan atau asal tebang. Kita harus memiliki surat khusus dan tujuan tertentu yang jelas manfaatnya. Jadi kalau kita nggak punya tujuan khusus, terus kita nggak tahu nih memanfaatkan buat apa, jangan coba-coba untuk nebang pohon ini sembarangan. Oke sahabat,
Yuk, abis dari sini kita coba jalan-jalan keliling cari lagi. Kira-kira ada pohon apa lagi ya? Karena banyak banget pohon-pohon di sini. Nah, tapi nih ya, saya akan bahas pohon-pohon yang setidaknya saya kenal aja nih, gitu kan, yang saya tahu aja. Ini tempatnya luas banget. Bisa lihat nggak ke sebelah sana? Indah banget ya. Pasti deh, nggak pengen gemes kan, pengen berenang. Saya juga pengen banget berenang. Tapi sahabat, sebelum nanti kita berenang, saya mau, saya ketemu pohon ini. Ini pohon, namanya pohon nyamplung. Agak lucu sih pohon nyamplung. Dia bahasa, besar ya. Pohon ini sangat besar loh. Karena biasanya kayu-kayunya itu bisa dipakai jadi bahan untuk perahu ya, tiang-tiang perahu. Tuh, bagus ya. Nah, bahasa botaninya sendiri adalah Calophyllum inophyllum. Calophyllum inophyllum. Dan dia termasuk pohon yang hidup di pesisir yang berpasir dan berbatu karang. Kulit pohonnya nih bisa dipakai untuk obat. Nah, kayunya, kita lihat nih, kayunya nih. Wah, ini besar banget pohonnya. Ini kayunya ini sangat keras loh, sahabat. Nah, kayunya sendiri nih, sahabat ya. Kayunya sendiri itu bisa digunakan untuk bahan pembuat perahu atau tiang kapal. Jadi biasanya para nelayan di sini memanfaatkan pohon-pohon ini untuk sebagai bahan perahu atau tiang-tiang kapal. Tapi mereka pun nggak bisa sembarang tebang. Tentunya pohon-pohon yang sudah sangat tua, yang mungkin bisa rubuh, jadi yang mereka tebang. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman masih muda atau usia pohon yang masih muda, mereka tidak boleh menebang sembarangan. Nah, pohon ini sendiri relatif lebih mudah untuk dibudidayakan. Dan yang perlu kita tahu lagi adalah hampir seluruh bagian tanaman nyamplung ini bisa dimanfaatkan dan menghasilkan bermacam produk yang tentunya mempunyai nilai ekonomi. Nah, fungsi ini sendiri nih, pohon ini ya sahabat, ini kan pohon adanya di tepi pantai. Fungsinya nih ya bisa sebagai pemecah angin atau windbreaker untuk di pesisir pantai supaya tidak masuk, angin itu nggak langsung berhembus ke dalam. Nah, sebagai tanaman pertanian dan konservasi pantai, dan pemanfaatannya bisa sebagai menurut yang saya baca nih, bisa untuk biofuel. Nah, nyamplung juga sebagai bisa menebang laju penebangan pohon hutan kayu, bisa sebagai kayu bakar karena produktivitasnya sangat tinggi. Nih, kita bisa lihat dengan detail loh pohon-pohon ini lucu banget. Terus serunya lagi, dia punya bunga yang sangat cantik. Mau lihat nih bunganya nih, aku kasih lihat ya bunganya ya. Bunganya tuh warnanya putih. Mana ya? Nih loh. Tuh, bunganya cantik banget. Dia warnanya putih. Ya, tuh. Putih, dia terdapat mahkota, kurang lebih ada berapa helai ya ini ya mahkotanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa 6 sampai dengan 8. Terus dia ada putiknya berwarna kuning ya, serbuk sarinya, lucu banget deh, cantik ya. Dan juga ada buahnya sendiri ini bisa berfungsi yang tadi dibilang untuk sebagai biofuel ya, tentunya dengan uji coba dan juga oleh pakar-pakarnya ya, pakar-pakar di bidang ini. Mungkin tapi bisa kalau dibandingkan dengan sawit tentunya pengolahannya, pemisahannya akan lebih lama. Nah, itu dialah sahabat. Ternyata di alam ini menyediakan berbagai macam tanaman yang mempunyai yang semuanya itu pasti mereka mempunyai nilai ekonomi ya. Terus sahabat, aku mau keliling lagi. Kemana ya? Ternyata nggak usah jauh-jauh sahabat. Di samping pohon nyamplung ini ada pohon waru. Ternyata pohon waru ini ada juga loh di hutan. Hutan pantai. Ih, bagus banget ya. Yang aku tahu pohon waru ini punya bunganya warna kuning atau merah. Tapi ini kebetulan lagi nggak ada nih yang berbunga nih, aku cari nih. Tuh. Ini termasuk waru laut loh, tending plant. Nah, waru laut ini nama latinnya itu adalah
Hibiscus stilaceus. Hibiscus stilaceus atau waru laut lah ya gampangnya ya. Dan ini adalah spesies pohon berbunga yang masih dalam keluarga Malvaceae. Buat teman-teman yang suka pelajaran biologi, coba deh ini nanti dicek ya. Pohon waru laut sendiri ini berasal dari daerah tropis dunia lama, meliputi Afrika, Asia, Eropa, pokoknya Eurasia lah ya. Terus udah gitu di Indonesia pun dikenal dengan nama, kalau nggak salah, dadap laut. Nih pohon waru ini tuh cantik ya. Nah biasanya mudah ditemukan tumbuh di tepi pantai. Kira-kira spot mana yang mau kita ambil yang gampangan nih? Yang lebih indah ini kayaknya cantik banget ya tuh. Karena memang namanya kenapa waru laut, karena memang dia gampang banget ditemukan di tepi pantai. Tuh karakteristik daunnya sedikit berbulu sahabat. Dia biasanya temukan tumbuh di tepi pantai, di tepi sungai, dan juga biasanya ada di rawa-rawa bakau. Nah, daunnya sendiri bentuknya, ini aku bingung nih bentuknya bulat atau apa nih. Yang jelas dia bentuknya kayak love gitu, terus udah gitu tepiannya agak-agak bergerigi, terus bergaris tengah, bertulang daun, ya kan? Dia kalau diraba ini agak-agak berbulu halus, terus dan juga abu-abu. Yuk, kita keliling yuk. Tuh, cantik ya. Ini kebetulan kayaknya pohonnya sudah tua. Jadi dia lumayan terkena terpaan angin nih. Jadi dia agak merunduk gitu kan ke bawah kan. Nah, si waru sendiri ini daunnya tuh warna hijau. Ini tadi yang bahasa latinnya tuh Hibiscus stilaceus. Nah, atau ada juga yang warnanya merah tua atau Hibiscus stilaceus var rubra. Jadi ada variation rubra. Dia punya bunga, sesungguhnya ya pohon waru ini berbunga dan bunganya itu ada yang warna kuning, kuning cerah gitu loh. Nah, terus dengan di dalamnya itu ada warna daunnya itu luarnya warna kuning, tapi di bagian dasar atau pusatnya itu warnanya merah tua gitu loh, pada bagian dalam bunganya. Pokoknya cantik banget deh. Sepanjang hari nih bunga-bunga waru akan berubah menjadi warna orange. Jadi lama-lama yang tadinya kuning akan berubah jadi warna orange, terus akhirnya semakin lama semakin tua warnanya menjadi merah dan akhirnya jatuh atau gugur. Tuh, cantik ya? Yuk sahabat, kita cari lagi kira-kira pohon apa aja sih selain ini gitu kan. Kayaknya nih, kalau kita perhatiin di sini banyak banget pohon pandan ya. Ini apa sih jenisnya, pandan laut? Iya nih pohon pandan, bukan pohon pandan yang buat bikin kue ya. Bukan pandan wangi. Ini namanya tuh apa nih ya? Pohon pandan laut, dan dia lebih sedikit berduri. Tapi kita cek coba ke sana ya. Wih, ini kece banget. Ini kalau ini namanya pohon ketapang. Nanti kita ulas sedikit ya. Tapi kita tuju dulu ke, wow, ini ada bangunan sudah tidak terpakai, bangunan tua ya, udah nggak kepake nih. Tuh, mungkin sudah lama nggak dipakai, nggak ditempatin. Dulu mungkin ini pernah jadi resort. Wah, ternyata di sini kita nemuin pohon pandan dan banyak banget pohon pandannya. Ih, kece banget deh. Tuh, pohon pandan, namanya pandan laut karena biasanya bisa dijadikan tikar nih kalau nggak salah nih, atau nyaman-nyaman tuh. Dia teksturnya lebih berduri. Wah, ternyata banyak banget sahabat di sini. Ada lagi itu yang lagi ngehits juga sekarang. Itu sirih gading. Tuh, udah besar banget sirih gadingnya. Ayo, pecinta tanaman hias yang tertarik. Tuh, kece ya. Pasti pecinta tanaman hias seneng banget ngeliat itu. Nah, sahabat trending plant. Nah, di area Pulau Kotok ini memang terdapat banyak sekali tanaman-tanaman yang
kita bisa temui juga di galeri-galeri tanaman hias. Salah satunya tadi kayak pohon waru itu ada yang spesiesnya itu variegata. Nah, banyak juga di galeri tanaman hias kita temui itu sekarang dijual-jual ya, pohon waru variegata. Nah, wow, ini dia pohon pandannya. Pohon pandan yang sudah besar. Ini besar banget sahabat. Pohon pandan ini dia bisa meninggi ya, tuh. Dan dia yang di atas itu sudah berbuah. Tuh, dia buahnya kalau saya perhatikan itu cenderung seperti, aduh, ada yang jatuh. Aduh, maaf sahabat, saya kelilipan nih. Ada buahnya itu seperti buah nipah. Tuh, buah nipah. Mungkin ini kayaknya bisa, saya belum pernah makan sih, tapi kayaknya ini bisa dimakan juga buah nipah itu gitu, seperti buah nipah lah ya. Tapi cuman diisep-isep aja, diambil diambil ininya sari-sarinya. Tuh, cantik ya. Besar banget ya pohon pandannya ya. Nah, yang saya tahu nih pohon pandan ini karena dia kan daunnya tebal banget. Nah, karena tebal ini biasanya dan dia lebih kuat. Nah, biasa digunakan untuk anyam atau bisa dianyam ya. Dan banyak dipergunakan untuk bikin tikar itu loh, tikar-tikar gitu. Itu keren banget deh pokoknya pohon pandan ini. Lihat nih sahabat. Pohon sirih gading yang besar tadi ternyata dia menjulur sampai ke sini loh. Ih, seru ya. Ih, keren banget loh ini. Cantik banget. Nah, itulah sahabat ya, ternyata di alam liar ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang sangat menarik dan sangat cantik. Maka oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian alam semesta ini. Supaya apa? Supaya selain menjaga ekosistem dan ketahanan ya, terus udah gitu ini pun bisa menjadi sumber oksigen bagi kita semua. Dan jangan lupa sahabat, kalau sahabat berkunjung ke tempat-tempat seperti ini atau tempat wisata lainnya, tetap jaga kebersihan. Kenapa? Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kebersihan di sini. Tuh, lihat contohnya tempat ini. Ini sangat asri. Suara burung-burung, bisa denger ya? Ini seru banget loh sahabat. Benar-benar saya sangat menikmati perjalanan Trending Plant kali ini. Mudah-mudahan Trending Plant nanti juga kita bisa kelilingi tempat-tempat yang lain. Selanjutnya sahabat, aku pengen, saya tadi lihat pohon ketapang ya, pohon ketapang di sana. Tahu sendiri kan pohon ketapang itu apa gitu kan? Pohon ketapang itu pohonnya sangat rindang, makanya pohon ini biasa dijadikan pohon-pohon untuk peneduh ya. Nah, tapi ketapang yang kali ini mau saya kasih lihat adalah pohon ketapang yang yang ada di pesisir laut. Nah, namanya itu Terminalia catapa. Tuh. Kita ke sebelah sana kayaknya yang ada buahnya deh. Di sana ada buahnya. Buahnya itu ada bijinya itu nanti biasanya bisa dijadikan cemilan gitu, kayak kacang-kacang. Jadi biasanya dia juga disebut almond tree. Nah, sahabat, kayaknya dari tadi aku ngomong nanya banyak ya sahabat. Ini dia. Wah, besar sekali. Tuh, besar ya. Pohon ketapang yang besar ini biasanya kalau ada di sekitar kita itu pasti dia kecenderungannya akan membuat suasana menjadi rindang. Karena apa? Pohon ketapang itu mempunyai daun yang lebar besar, warnanya hijau, dan tentunya jadi menyejukkan tempat yang ada di sekitarnya. Nah, sahabat, pohon ketapang karena sejenis pohon tepi pantai, dia fungsinya juga sama sebagai windbreaker. Nah, terus tanaman ini pohonnya itu cenderung membentuk tajuk yang bertingkat-tingkat. Tuh, lihat kan dia bertingkat-tingkat. Bagus ya? Dan dia kerap banget dijadikan pohon peneduh. Nih kalau di kota tuh di taman-taman, di tepi jalan tuh. Ya kan? Dan dia cocok banget tinggal di iklim yang tropis ya, iklim pesisir dan dataran rendah pastinya tuh ya. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Pulau ini termasuk salah satu pulau konservasi elang.
Untuk apa elang dilindungi? Silakan dibaca sahabat tuh. Oleh karena itu, kenapa kita diharuskan untuk menjaga kelestarian alam? Salah satunya tempat ini, kita harus jaga kelestariannya dan ini sudah dilindungi oleh pemerintah. Agar ekosistem yang ada di dalamnya pun ikut terjaga. Balik lagi ya sahabat, kita sedikit ulas tentang pohon ketapang ini. Nah, pohon ketapang ini daun-daunnya juga banyak digunakan orang untuk menyamak kulit, seperti sebagai bahan pewarna hitam atau juga untuk membuat tinta-tinta. Terus pepagannya pun menghasilkan zat pewarna kuning kecoklatan sampai dengan zaitun, mengandung 11-23% tanin. Sementara daun-daunnya itu mengandung 12 macam tanin yang dapat dihidrolisis. Nah, di kalangan penggemar tanaman hias, si daun ketapang ini dipercaya nih ya, kalau kita menaruh daun ketapang kering itu di akuarium, khususnya ikan-ikan cupang ya, di ikan cupang, kalau kita masukkan, nah itu bisa memperbaiki kesehatan dan memperpanjang umurnya si ikan. Ketapang sendiri itu memiliki biji loh sahabat. Nih. Oke. Ini bijinya masih muda, tapi dia sudah jatuh ya. Nah, bijinya ini konon ya bisa dimakan mentah ataupun dimasak. Tapi lebih enak kalau dari biji ini sendiri, ini biasanya nanti kering. Kalau sudah mengering dia bijinya akan kelihatan di dalam, kita kupas ya, dikupas dulu. Nah ya, ini lebih enak daripada biji kenari. Nah, biasanya itu digunakan sebagai kenari lumayan agak cukup mahal harganya, tapi ini bisa digunakan sebagai pengganti kenari, biji kenari. Makanya dia disebut nama lainnya, ada orang yang menyebutnya almond tree. Biasanya tuh kalau biji-bijian itu ada di dalam kue ya, suka disisipin tuh, dimasukin dalam kue. Keren ya sahabat. Nah, habis ini, tapi saya masih betah ya di bawah pohon ketapang ini karena rindang banget, pohonnya besar. Tapi karena saya ingin berenang, jadi kita menuju tepi pantai. Karena apa? Ada salah satu pohon yang sangat menarik di hadapan saya, yaitu pohon cemara. Wah, ternyata di laut juga ada pohon cemara loh. Aduh, ini bagus banget. Lihat deh sahabat. Cantik banget. Pas di tepi pantai. Cantik ya? Wah, pohon cemara laut ini dia cenderung tunggal ya. Batangnya ya. Nah, pohon cemara laut atau bahasa botani atau ilmiahnya adalah Casuarina esquisetifolia. Wah, saya berhasil menyebutkannya dengan baik. Nah, cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus. Percabangannya halus, kenapa saya bilang percabangannya halus? Lihat deh sahabat tuh. Cabangnya tuh halus banget. Tapi saya kok sepoi-sepoi banget ya di tepi pantai. Bagus ya? Nah, dan pepagannya itu, pepagan tuh apa ya? Batangnya ya, batangnya itu dia berwarna coklat keabu-abuan muda. Coklat muda lah ya. Bagian batangnya yang masih muda itu, dia teksturnya cenderung lebih halus, bagian batang yang muda itu. Sedangkan batang yang tua bertekstur lebih kasar, tebal. Kasar, tebal, dan dia ada alur-alurnya. Tuh. Ini sangat kokoh loh, dia dari tepi pantai. Ketiup angin dan lain sebagainya. Dia juga salah satunya sebagai windbreaker. Di Pulau Kotok ini sendiri terdapat banyak sekali pohon cemara. Salah satunya di Pulau Kotok kecil di hadapan saya. Tuh, aduh bagus banget ya, indah banget. Sangat rindang. Pepagan cemara laut berwarna agak sedikit kemerahan dan baunya juga lumayan seger ya, menyegarkan. Terus daun cemara laut itu gampang banget gugur, makanya di sini kelihatan agak botak-botak. Nah, terus udah gitu dia lebih merunduk ya pohonnya ya, merunduk gitu loh. Terus bentuknya tuh seperti panjang-panjang. Kalau kita perhatikan ya sahabat, seperti jarum. Itu seperti jarum dan warnanya lebih ke abu-abuan, hijau tapi lebih ke abu-abuan. Secara umum pohon ini berbentuk kurus dan banyak ditemukan sepanjang pinggir pantai. Seperti yang tadi saya bilang. Tuh, indah banget ya. Tuh, sahabat running plan.
Lumayan ya, tadi kita ada keliling-keliling dan ada berbagai macam pohon. Sebenarnya masih banyak lagi, hanya saja beberapa dari mereka saya tidak terlalu hafal dan tidak terlalu mengetahui. Nah itu sedikit, kurang lebih tadi ada 5 atau 6 jenis pohon yang ada di Pulau Kotok ini. Nah kalau sahabat lihat di belakang saya udah gak sabar nih buat berenang karena indah banget ya. Tapi sebelum saya pergi berenang, saya akan tutup dulu. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan episode perjalanan Trending Plant di Pulau Kotok. Semoga teman-teman menikmati dan informasinya bisa sangat bermanfaat. Dan terima kasih, jangan lupa untuk komen apapun, terserah sahabat. Terus jangan lupa, kalau mau request besok saya mau bahas tentang apa, monggo silakan. Terus jangan lupa untuk subscribe akun ini, like serta share, agar bisa dapat notifikasi terupdate dari kita. Ya, terima kasih sahabat Trending Plant, sampai jumpa dan salam sehat, bahagia selalu.